Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk ibadat sebagai suatu tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur telah menerima anugerah karunia Paskah. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, putra-putrimu, menjadikan kami murid-murid Yesus Kristus, menjadikan kami Kenisa Roh Kudus, menjadikan kami ciptaan baru, dan menganugerahi kami karunia kehidupan kekal. Kami bersyukur kami bisa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini. Semoga kami yang sedang berkuliah, baik di semester 2, 4, 6, dan juga semester akhir, mampu menyelesaikan pendidikan kami di tempat ini, dan akhirnya kami dapat menyelesaikan dan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dan kemudian kami dapat memilih pekerjaan sesuai seturut kehendak-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dalam hidup kami ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai di muka bumi ini. Bimbinglah kami agar kami dalam pergaulan dengan mereka selalu menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan dalam hati. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena tidak ada saudaranya. Saya aja yang laki-lakinya ya. Berbicara tentang iman itu, kita berbicara tentang sesuatu yang mutlak. Kalau Anda berbicara tentang hukum itu, Anda berbicara tentang pasal-pasal, ayat-ayat, dan fakta yang kalian hadapi. Jadi kalau logika anak hukum itu adalah logika fakta, alat bukti. Jadi kalau kita misalnya kalian punya pacar, apa buktinya? Kamu harus punya 2 alat bukti. Waduh, makanya saya tidak mau jatuh cinta dengan anak fakultas hukum.
perlu 2 alat bukti katanya. Apa tuh? Ya kan? Kalau misalnya korban itu kan, korban pemukulan itu kan buktinya dirinya sendiri, ya kan? Dan dia. Cukup kan? Kan begitu. Kan banyak orang tuh tidak tahu gitu. Kebetulan saya sering diskusi dengan kawan-kawan saya di Fakultas Hukum, kemudian kedua juga dengan para sarjana hukum, walaupun saya bukan di bidang hukum. Oh begitu rupanya. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya pelecehan kan cukup kamu yang lapor dengan barang buktinya baju kan. Kan begitu kan? Aneh juga ya kan? Sedangkan kalau misalnya kayak CCTV itu kan bukan alat bukti, itu hanya semacam keterangan ya kan? Belum masuk, kecuali nanti kitab hukum acara pidana yang baru kali ya. Kalau yang ini yang lama kan belum. Ya itu hanya sebagai mempermudah penyelidikan dan penyidikan. Saya tidak tahu juga mana yang dulu, dilidik dulu atau disidik dulu. Ya kan, saya pikir dulu antara lidik dan sidik itu sama, rupanya beda ya. Mana dulu, dilidik dulu atau disidik dulu? Ya enggak apa-apa lah nanti ya. Dilidik dulu kan, baru disidik kan. Saya pikir dulu sebagai orang awam tuh, tapi lama-lama ya dalam ya kan penyelidikan, dalam pelidikan. Ini bingung saya nih. Ya kan? Pak, nanti saya lidik dulu. Biasa polisi begitu kan? Berarti lidik itu mengumpulkan alat bukti atau keterangan-keterangan kalian. Sudah misalnya kasusnya itu ya. Tapi kalau kalian kan mungkin belajarnya seharusnya sudah paham lah itu. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Yesus Kristus itu kita berbicara tentang manusia. Bukan kita berbicara tentang pribadi yang jauh, tapi dia benar-benar sungguh manusia. Mengapa saya ambil bacaan ini? Karena banyak di antara kaum muda kita itu ya malah menjauhi Ekaristi, menjauhi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang nampak, itulah sakramen Ekaristi. Maka kita kalau datang ke gereja itu kita bukan berjumpa dengan orang lain, tapi kita berjumpa dengan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang mengundang kita. Maka sudah sepatas dan selayaknya kita wajib sesuai dengan 5 perintah gereja kan. Apa tuh 5 perintah gereja? Banyak yang tidak hafal kan. Ngapa ya para mahasiswa atau mahasiswi itu tidak menghafal itu? Kalau saya dulu sambut baru itu 1,5 tahun, harus hafal 5 perintah gereja, 10 perintah Allah. Dan saya dengar di Kuskupan Sintang, kebetulan ada 3 orang yang tidak bisa menerima sakramen Krisma, karena satunya itu tidak hafal 10 perintah Allah, satunya membuka HP, ingin menghafal 10 perintah Allah, satunya mau cari informasi tentang 10 perintah Allah, lalu ditunda dulu. Dan kebanyakan kita melalaikan itu. 10 perintah Allah itu kan perintah hukum dari Allah. Ya. Kalau kalian kita baca kitab Kejadian atau di kitab Ulangan itu, Musa itu kan mendapatkan hukum Allah. Ada loh batu yang ditulis di tangan Allah, yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Itulah hukum Allah. Hukum Allah itu mutlak. Jadi bagi kita sebagai para mahasiswa Katolik dan mahasiswi Katolik menjadi 100% Katolik, 100% ya kan hukum, 100% Indonesia. Ya sama doktrinnya di mana-mana begitu. Mengapa? Kita harus menjadi 100% Katolik. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu dia. Mengapa? Ya begitu. Kalau kalian memang dapat IP-nya tinggi, ya kan? Semuanya sia-sia kalau kita tidak beriman kepada Kristus. Maka apa yang dikatakan atau yang saya pilih bacaan ini, sebenarnya ini bacaan Jumat minggu lalu ya, berbicara tentang sakramen Ekaristia Maha Kudus. Gereja-gereja lain itu ya, denominasi lain itu sering menuduh kita menyembah Bunda Maria. Kita tidak menyembah Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria. Penghormatan kita terhadap Bunda Maria itu adalah suatu hati yang ikhlas. Kita bukan menyembah patung,
Tapi orang sering menuduh kita menyembah patung. Bahkan ada yang sampai menuduh kita, ya kan, bahwa gereja Katolik itulah gereja satanis yang menyembah berhala, menyembah patung. Di snack video, di TikTok, di YouTube bahkan ya. Ironisnya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pula tuh, ya kan? Dan kita kadang terpengaruh karena kita mendapat pengetahuan iman itu dari medsos. Kata Paus ke-6, di zaman sekarang itu media pewartaan yang paling efektif, efisien, dan ekonomis itu adalah media sosial. Nanti cari dokumennya. Dia sudah bukan meramalkan ya. Jadi Bapak Suci Paus ke-6 ya. Jadi sudah berapa Paus sekarang? 267? Lupa. Ya 267 ya. 265 itu Paus Yohanes Paulus kedua. Sekarang sudah menjadi Santo ya, Yohanes Paulus kedua. Paus ke-266 itu Paus Benediktus ke-16. Nah, Paus ke-267 itu Paus Fransiskus. Mudah-mudahan hadir. Menurut ceritanya, bukan rumornya, katanya mau hadir di Pontianak. Tapi ya kita lihatlah nanti Oktober atau November ya. Nah, kalau hadir ya datanglah. Dia mengharapkan umat Katolik 1 juta di Kalimantan hadir. Di mana tuh nanti kita? Ya kan? Di Ambawang kali. Tempat yang luas. Ya. Ya semoga ya Bapak Suci bisa datang ke sini. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita dipanggil untuk menjadi mahasiswa hukum? Mengapa ada mahasiswa ya kan, Katolik pijar? Pijar itu kan lampu, pijar itu dian, pijar itu terang. Ya mungkin senior-senior kalian dulu itu memilih pijar itu inspirasinya supaya ya kegelapan itu ya bisa bukan dikalahkan, tapi bisa ya menjadi terang karena pijar tadi itu. Ya kan? Disebut Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar Fakultas Hukum. Ya pasti tanyalah. Ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok di Untan kok setiap UKMF-nya atau setiap kampus itu punya? Ya kalau istilahnya ini lingkungan lah. Ya kan? Lingkungan punya kapelnya, punya gerejanya, yaitu IMKA Pijar tuh. Nah, kalau misalnya di Fakultas Ekonomi kan Gameka, Fakultas Kehutanan Kostolata, Fakultas Teknik Kapatipa, ya kan? Fakultas Pisipol Kewaka, Fakultas IPKIP, ya kan? Gamaska, ya kan? Pertanian Imakulata, Kedokteran Pastolik, kemudian di MIPA Imasika. Ada yang belum saya sebutkan? Saya tetap hafal sih 9 UKMF. Ya kan? Lalu ada KMK, Santo Fransiskus Saperius. Betul kan? Saperius kan? Santo. Kalau di sini siapa nih? Santo Thomas Aquinas kan? Ah ya. Jadi MK Pijar Santo Thomas Aquinas. Walaupun waktu dibuat itu belum, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kali udah ada Santo Santanya. Ya, sekitar itulah. Itu rekomendasi. Ya, kalau misalnya Kapatipa itu kalau tidak salah Santo Yosef kali. Ya masing-masing lah. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa pentingnya ya pembinaan rohani mahasiswa-mahasiswi Katolik itu? Ya. Jadi di Untan ini kita berbahagia, ya, bahwa walaupun kita tidak kuliah agama, kuliah agamanya 1-2 SKS saja pada semester 1 atau 2, saya kurang tahu lah ya, semester 1. Tetapi di kita ini ada kuliah agama. Mulai dari PG, TKA, TKB. Siapa yang PG di sini? Tidak ada ya? TK, TKA. TKA itu TK kecil. TKB? Tidak, langsung nyelonong. SD semua. Sajalah, mantap. Jadi nanti kalau punya anak janganlah ya. Kita cari uang, kita kerja, masa anak kita paksa.
kita ruda paksa. Istilah pemerkosaan kan ruda paksa. Dia baru suka main-main ya kan. Disuruh, kamu harus SD nak, seperti mama, seperti bapak. Janganlah. Ketiga anak saya itu saya mulai dari PG dulu. Itu kan golden age namanya, usia emas. Ya kan? Kita tidak penting anak itu harus juara satu, tetapi yang paling utama adalah fundamental iman dan pendidikannya itu kita mulai dari situ. Jadi 3 anak saya itu ya dari PG, TKA, TKB, SD. Ya, rata-rata semuanya, bukan semuanya, all in-nya tuh ya kan, PG-nya Katolik, ini kan TKA, TKB Katolik. Yang anak saya pertama kedua tuh di Mari Joseph ya. Anak saya yang ketiga saja di PG, TKA, TKB ya, PRR. Nah, kemudian SD-nya di Suster, SMP-nya di Suster, SMA-nya di Petrus, yang abang dan kakaknya. Sedangkan adiknya itu agak unik, SD-nya di Sekolah Mulia Dharma di Waru. Ya tidak apa-apa lah. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, MK Pijar tuh atau IMK Pijar, ya. Ini dibangun bukan karena senior, tapi karena kehendak Kristus. Karena imamat umum kita, baptisan. Kita dibaptis itu mendapat imamat umum. Walaupun kita dibaptis waktu bayi, lalu kemudian ada proses pendidikan iman itu waktu kita sambut baru, komuni pertama. Maka rata-rata pasti akan mengikuti ya kan pendidikan komuni pertama. Tergantung di parokinya masing-masing, tapi sekarang udah diseragamkan. Kalau tidak salah ya kan minimal itu sekitar 24 kali pertemuan. Ya enggak tahu lah kalian dulu berapa. Kalau saya 1,5 tahun dulu. Ya. Dulu. Kalau 1,5 tahun, 1 tahun 58 minggu, ya, dibagilah. Ya, rata-rata seperti itu. Ya. Komuni pertama ada yang 12 kali pertemuan saja, ya kan? Atau ada yang melalui sekolah. Nah, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kekal itu hanya bisa ya kalau kita bersama Kristus dan kita dipelihara Kristus. Maka sangat pentinglah kita menerima tubuh dan darah Kristus, sakramen Ekaristi, Yesus yang nampak, Yesus yang ya nampak ya. Jadi kalau kita datang ke gereja itu waktu konsekrasi ya, imam mengangkat ya hosti. Ya, imam mengangkat roti, dia merubah dirinya, transfigurasinya, itulah Yesus Kristus. Maka penyembahan orang Katolik itu yang paling tertinggi itu adalah penyembahan kepada sakramen Ekaristi Maha Kudus. Maka ya wajar-wajar saja gereja-gereja yang non-Katolik yang tidak ada lagi sakramennya itu menuduh kita menyembah Maria. Padahal penghormatan terhadap Maria itu adalah penghormatan terhadap tabernakel. Makanya salah satu gelar Maria itu adalah tabernakel, tabut perjanjian Allah. Kalau kita datang ke gereja itu kan kita berlutut, kita ya di situ kita memberikan penyembahan penghormatan terhadap Yesus Kristus di dalam tabernakel itu. Dan banyak orang Katolik tidak tahu. Dianggapnya kita menyembah Maria. Tidak. Bunda Maria itu sebagai tabernakel Allah, tabut perjanjian Allah. Karena Allah itu lahir ke dunia melalui Bunda Maria. Lahir ya, bukan dijadikan. Ya. Dan proses kelahirannya itu ya, itulah peristiwa Natal, Natus, Christmas. Natal itu kan kedatangan. Natal. Ya. Selamat Natal. Dan beberapa saudara-saudari kita tidak mau mengucapkan selamat Natal. Ya, emang gue pikirin. Jadi begini ya saudara-saudari yang terkasih, kita ini selalu berharap orang menerima iman kita. Tidak bisa. Kalau ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus dibaptis. Maka baptis itu perlu proses. Di gereja Katolik, mengapa 60 kali kataku 60 kali pertemuannya? Jadi proses menjadi Katolik. Misalnya nanti kamu mendapat pasangan non-Katolik, menjadi Katolik, dia harus ikut dulu belajar. Bukan karena kamu mencintai saya kamu Katolik, tetapi karena kamu mencintai Yesus Kristus.
Maka di gereja Katolik memberikan dispensasi perkawinan bagi yang ingin menjadi satu daging dalam sakramen perkawinan. Gereja Katolik memandang perkawinan itu adalah kodrati, dan gereja Katolik, ya, anugerah yang terindah adalah sakramen perkawinan. Maka disebut ratum et consumatum. Jadi perkawinan Katolik itu kan sifatnya monogami dan tak terceraikan. Jadi hati-hati nanti kalian jadi pengacara, ngurus masalah perkawinan, dia kawin gereja, kawin Katolik. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saya hanya mau mengatakan itu. Ya sekarang sih mungkin belum dapat kasus itu, ya. Atau mungkin sudah ada yang mulai memberikan referensi hukum gimana. Ya kalau hukum positif, ya perkawinan sipil diceraikan oleh sipil, kan. Ini lucu. Tidak pernah kawin adat, lalu diceraikan adat. Memang betul ada lembaga adat. Kalau yang namanya perkawinan adat, ya, itu perkawinan yang betul-betul beradat. Kalau kakek saya saja, dia paham kawin yang tertinggi itu adalah kawin Tuhan, katanya. Dia tidak tahu itu sakramen perkawinan karena dia menjadi Katolik itu udah menjadi bapak dan mama. Bapak saya udah dewasa jadi Katolik, saya yang baptis bayi, ya kan. Jadi baptis dewasa itu baptis normal, baptis bayi itu baptis normal. Adakah baptis tidak normal? Baptis darurat namanya. Jadi berbahagialah orang yang bisa baptis normal. Mengapa? Anugerah itu. Karena kita percaya. Dan kita diwakilkan oleh ayah ibu kita, ya, menjadi Katolik. Dan apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita? Mengucapkan janji, ya, menerima dalam suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Kan gitu kan? Yang pernah ikut? Ya kan? Pengucapan janji perkawinan. Bersediakah saudara menerima si menjadi suamimu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit? Ya, bersedia. Itu yang perempuan. Nanya lagi kan? Nanya laki-laki dulu ya sebenarnya. Bersediakah kamu menerima si B menjadi suamimu dalam untung dan malang, suka dan duka? Itu kan sesuatu yang sakral, ya kan? Sakramen persatuan dengan Kristus. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini ingin mengingatkan bahwa kita wajib menerima sakramen Ekaristi yang telah dibaptis dalam gereja Katolik yang satu, kudus, katolik dan apostolik setiap minggunya. Jadi perintah gereja yang pertama itu kenapa? Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Banyak di antara kita tidak hafal. Mungkin itu nanti Imka Pijar itu kembali mengajarkan ajaran-ajaran yang fundamental. Itu ada di doaku tuh, ya. Nah, ini kan ada ketua Imka itu. Jangan suruh, dek doa dek, dek doa dek, doa malaikat, tidak hafal. Sekarang kan doa Ratu Surga, ya kan? Ada yang banyak yang tidak hafal kan? Tidak apa-apa, belajar, proses. Doa Ratu Surga itu diucapkan 150 kali. Iya dong, dari mulai Paskah sampai Pentakosta nanti. Setelah itu, ya kan, doa malaikat Tuhan, doa Angelus. Semuanya ada di Mada Bakti. Orang hukum kan harus membaca. IP-nya kan rata-rata 3,5 ke atas, paling rendah 3,2, ya kan? Kalau IP-nya segitu mudah. Masa menghafal pasal dan ayat kalian menghafal 5 perintah gereja. Perintah gereja yang kedua apa? Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Ya. Banyak yang tidak hafal tuh. 5 perintah gereja. Yang ketiga apa? Ya kan? Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Puasa yang diberikan gereja Katolik kepada kita adalah puasa yang minimalis. Kalau memang kamu tidak mampu berpuasa pada hari 40 hari itu, ya kan? Pantang dan puasa wajib itu pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Rabu Abu ya pada saat permulaan masuk ke retret agung, 40 hari 40 malam. Ya kan? Kapan tuh Rabu Abu? Kan pasti sudah terima. Atau tidak terima abu gak waktu Prapaskah? Ya. Kan dikasih formanya tuh. Formanya dari tanah kembali
kepada tanah, dari abu kembali menjadi abu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kan begitu kan? Itu wajib tuh abu-abu ke gereja. Tidak bisa Pak, tidak bisa, ini saya kuliah. Ya memang waktunya. Tapi kan gereja memberikan. Bahkan gereja demi pro ecclesia et patria tadi, demi gereja dan tanah air, Rabu abunya digeser untuk penerimaan abunya di Selasa. Karena 14 Februari itu pemilu. Walaupun memang ada juga gereja yang melaksanakan itu. Luar biasa kan? Itulah 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalian 100% Katolik, 100% hukum, 100% Indonesia. Kalau bicara dengan kalian kan bicara tentang fakta, bukti. Mana buktinya tuh? Kalian berpantang. Dua alat bukti ini. Makan sekali kenyang. Puasa kita tuh minimalis. Tapi kalau kita sudah meningkat kepada puasa 40 hari 40 malam, ya luar biasa. Kemudian apa? Yang keempatnya. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Di dunia saja kalau orang tersangka sebelum dia dipidana kan belum terdakwa dia. Udah kalau tersangka kan statusnya naik ke pengadilan terdakwa ya. Ya kalian lebih tahu lah, masa ya kan? Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban itu secara manusiawi. Atau bersikap baik waktu persidangan kan, hukumannya itu kan bisa menurut pertimbangan hakim bisa kurang ya kan? Nah, itulah enaknya hukum Indonesia kan. Ya memang ada beberapa negara yang menerapkan itu kan. Masa kalian tidak minta ampun kepada Allah sebagai hakim kita nanti? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Tidak tahu formanya. Ya. Doa yang harus kalian hafal itu doa tobat. Datang ke kamar pengakuan, berlutut, nanti imam akan mengarahkan tanda salib. Ingat, imam bertindak sebagai Allah Bapa. Jangan kalian pikir itu pastor lagi. Betul, panggilannya pastor. Jabatannya itu imam, tertabis. Tetapi dia bertindak sebagai Allah Bapa yang memberikan penghapusan. Jadi sakramen pertobatan itu menghapus dosa kalian. Jadi kalau kalian berzina nih, buat cabul lah ya. Terlalu ekstrim berzina. Kalau ke dukun juga sebenarnya tuh konotasi berzina ya. Buat cabul. Cabul itu apa Pak? Ciuman pacar. Nah, cabul. Oh enggak Pak, enggak dosa Pak ciuman. Enggak dong, belum. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Jadi Pak, masa pacaran modern ini tidak boleh ciuman Pak? Ya itu adalah bait suci Allah. Jadi ya kalau sekedar pegang tangan ya biasalah, normal-normal saja. Tapi kalau udah ciuman, pelukan, berarti ada cabul situ. Ya pandailah kalian tahu tuh. Kan kita berdosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Kita kan dah mencemarkan diri nih, ya kan? Berarti terimalah sakramen tobat. Makanya sakramen Ekaristi diterima berulang-ulang, tapi syaratnya tidak boleh dosa mortal untuk menerimanya. Perzinahan, ya kan? Kemudian pembunuhan dan menghujat Roh Kudus. Pembunuhan jelas aborsi. Kalau orang udah berzina, kalian kan yang kaum, mohon maaf ya, kaum perempuan itu kan pasti hamil. Kaum laki-laki kami ini kan menghamili, ya kan? Kodrati ya begitu. Orang bertanya mengapa gereja Katolik itu imamnya harus laki-laki? Jelas, itu sifatnya kodrati, kan begitu. Sama juga kami tidak bisa hamil. Makanya Bunda Maria itu sebagai perempuan, dia melahirkan Yesus Kristus. Berikutnya adalah sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, pada masa Paskah ini sangat penting untuk menyambut sakramen Ekaristi karena perdamaian diadakan oleh Yesus Kristus. Maka bacaan ini mengingatkan kita, kalau kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani, ya kan, tidak menerima sakramen Ekaristi, ya, berarti kita berdosa berat. Kita harus mengakui. Mengapa? Kita menghujat Roh Kudus, berdosa kepada anak, kepada bapa,
dosamu diampuni, tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Itu adalah orang-orang yang telah dibaptis, kemudian telah menerima berkat, telah menerima rahmat, lalu dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya sampaikan di situ saja. Persoalan kalian nanti misalnya mau pindah iman, itu bukan urusan, kalau di negara itu hak asasi, tapi kalau urusan iman itu, bagaimana hukumnya? Hukumnya. Kalian kan fakultas hukum, pasti bertanya. Ya, gitu. Di gereja Katolik itu ada yang disebut dengan hukum gereja atau hukum kanonik. Ya. Di Keuskupan Agung Pontianak itu ada pakarnya. Hukum itu mengatur manusia itu supaya teratur. Dan hukum itu, ya, hukum Tuhan itu kan begini, sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Kalau kita tidak berzina berarti kita bebas. Kalau kita tidak membunuh berarti kita bebas. Kalau kita tidak menghujat Roh Kudus berarti kita bebas. Kalau kita menerima sabda yang benar, yaitu Yesus Kristus, yaitu itulah dia hukum kita, kebebasan dari perbudakan setan, perbudakan dosa. Mengapa kaum mahasiswa ini banyak yang tiba-tiba murtad? Itu tadi. Karena tidak mau, ya kan, menghadirkan Yesus Kristus dalam dirinya. Dan satu-satunya sarana untuk merawat imannya, itu adalah sakramen Ekaristi. Maka sangat penting untuk menerima sakramen Ekaristi seminggu sekali. Bahkan disarankan setiap hari. Ya kan? Kalau di paroki kami itu jam 5 kurang 5. Ya. Jadi pagi-pagi dah harus bangun. Ya. Di gereja katedral setengah 6 kurang 5 menit. Di paroki Santo Agustinus setengah 6 kali ya. Itu tidak pernah misarian. Yang pernah tinggal di susteran atau di ini pasti pernah. Oh, kami itu umat Katolik hanya seminggu sekali aja. Itu namanya kebodohan. Umat Katolik itu sebenarnya dia punya doa itu 24 jam. Ya. Pernah doa jam sengsara Yesus. Saya punya itu 24 jam. Ya. Jadi enak kami ini orang Katolik hanya sembahyang sekali, itu pun bisa absen. Nah itu ya udahlah, kami pun ada sakramen tobat. Jadi kalau banyak dosa kami dihapus. Itu namanya hedon. Jadi kita sebagai umat Katolik ini sebagai terang dan garam. Makanya pijar itu adalah terang dan garam. Kalau terangmu tidak bercahaya, kalau garammu menjadi tawar, bagaimana kamu bisa mengasinkannya kembali? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran kita di Fakultas Hukum ini adalah sebagai putra-putri Allah, sebagai murid-murid Yesus Kristus. Makanya didirikanlah ini oleh Yesus Kristus melalui perantaraan pastor moderator, melalui perantaraan senior-senior, dibimbing, dibina, dan kalian tinggal meneruskan ini. Kita kan meneruskan iman itu berdasarkan iman warisan para rasul. Tapi kalau kalian tidak meneruskan ini, berarti kalian berdosa. Bukan kepada senior, bukan kepada pastor moderator atau uskup, tapi kamu berdosa kepada Yesus Kristus. Karena kamu meninggalkan cinta kasih Allah. Makanya seluruh mahasiswa Katolik Fakultas Hukum ini sebenarnya semuanya adalah anggota MK Pijar. Inilah dia kategorial yang dibentuk, lingkungan yang dibentuk oleh gereja untuk membina iman Katolik itu biar terus menerus. Jam 6 doa malaikat, banyak kita tidak tahu, padahal berapalah ngapalnya, ya kan? Ratu surga jam 12, jam 6 sore, ya. Tapi itu refleksi kita ya, reevaluasi kita. Saya mulai kuliah di sini kan angkatan 98. Ada misa kampus. Oh, luar biasa. Bagaimana Yesus Kristus itu membimbing kita. Saya selalu menuntun. Yang menuntun itu Yesus Kristus. Saya dituntun, bukan saya menuntun. Jadi
Allah itu membimbing kita melalui perantaraan orang tua. Di sekolah SD saya ada guru agama. Di SMP saya ada guru agama, walaupun guru agama saya berganti 3 kali. Untuk pelajaran agama saya harus, ya, dulu di SMP di kota tuh, saya harus jalan kaki sekitar 6 kilo lah. Puji Tuhan kelas 3-nya itu ada guru agama, walaupun honor. Di SMA saya ada guru agama, di kuliah saya ada dosen agama. Lalu luar biasanya di sini ada sarana yang membina iman kita, yaitu unit kegiatan kerohanian mahasiswa, UKMF. Keren enggak namanya itu? Masing-masing UKMF punya. Di fakultas namanya KMK, tapi di UKMF namanya itu dibuat sedemikian rupa supaya menarik. Kalau namanya sama-sama, misalnya KMK Fakultas Hukum, kan enggak nyaman. Dicarilah inovasi. Ya silakan, tetapi tidak menghilangkan itu. Nah, kalau di UPB, KMK UPB itu mereka satu aja KMK-nya. Nah, kalau di kita itu ada lingkungan-lingkungannya. Tujuannya adalah paroki mahasiswa. Monsinyur Agustinus Agus yang mulia uskup kita itu sudah memikirkan itu. Sebenarnya waktu zaman emeritus sudah memikirkan itu, adanya paroki mahasiswa. Cuman kekurangan tenaga, karena memang tenaga untuk paroki mahasiswa itu harus seorang imam yang khusus. Tetapi tidak apalah, sekarang pastor moderatornya ada. Maka jangan kalian menghilangkan program kerja misa kampus itu, karena setiap kampus itu itulah yang utama. Ibadat kampus itu minimal seminggu sekali, misa kampus minimal sebulan sekali. Kalau kita misa di paroki kita itu kan udah memang kewajiban. Mengapa harus ada misa di sini? Ya kan? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, itu refleksi saya kepada kalian para mahasiswa Fakultas Hukum. Semoga kalian memahami ini, dan bacaan yang tadi yang saya bacakan itu menjadi suatu tanda rahmat kita, bahwa kalau kita lepas dari Kristus, kita tidak akan bersama Kristus. Jadi neraka itu terpisah dari Allah, surga itu bersama dengan Allah. Ya kan? Siapakah Allah? Dialah Yesus Kristus. Mengapa kita menyebut Tuhan itu Allah? Ya Tuanku dan Allahku, itulah kesaksian Thomas waktu ingin menusukkan, ya. Ya Tuanku dan Allahku, kan? Mengapa, ya, kita menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Bapa, dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus. Oh, enggak, orang Kristen tuh 3 Allahnya. Entahlah kodratinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan begitu, ya. Kok mengapa orang yang beriman lain tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Ya memang, semakin dia tidak percaya, berarti dia semakin jauh dari keselamatan. Dan dia tidak akan percaya. Mengapa? Karena dia belum dibaptis. Kalau mau percaya, dibaptis. Maka waktu Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh di kolam, ya, Bethesda, kamu mau sembuh? Ya. Kamu percaya? Ya. Langsung kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Selesai. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kata orang Farisi. Tadi ada orang tuh. Mana ya? Oh, itu yang ngomong tuh. Rupanya Yesus Kristus. Apa kata Yesus Kristus kepadanya? Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, keadaanmu lebih buruk. Makanya seseorang yang meninggalkan Kristus, keadaannya lebih buruk. Enggak, Pak, kaya dia, Pak. Ya terserah, kaya di dunia. Kekayaan yang utama itu adalah kekayaan akan Yesus Kristus. Nah, itu mohon dicamkan kepada kalian, ya, pilihlah pasangan yang tepat, ya. Pasangan yang seiman, ya. Saya selalu ingat satu moto kawan saya. Lebih baik tidak kawin daripada kehilangan iman. Karena bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan Yesus Kristus. Kata Yesus kan, ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah, ada yang tidak kawin karena kemauan sendiri, ada yang tak bisa kawin karena cacat. Ya kan? Mengapa pastor, bruder, suster tidak kawin? Untuk kerajaan Allah. Itulah kaum biarawan-biarawati disebut dengan injil. Masih banyak yang mesti kita coba sampaikan kepada kalian, walaupun pada prinsipnya ya kita berterima kasih ada perator-perator yang membimbing, walaupun tidak lama singkat ada pastor, tetapi kalianlah yang membimbing nanti. Ya.
membimbing. Karena tugas kita yang pertama itu apa? Liturgia, pengudusan. Yang kedua apa? Kerigma, pewartaan. Yang ketiga apa? Koinonia, persekutuan. Yang keempat, diakonia, pelayanan. Baksos itu kan diakonia ya. Kemudian yang kelima, kesaksian iman, martiria. Bersyukurlah kita masuk fakultas hukum, fakultas yang menjunjung hak asasi manusia, ya kan?